Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya pagi hari ini pagi yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Sekalipun kita terpisah jarak, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak memisahkan kita. Haleluya. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berikan salam satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga kita mau kasih salam, kita mau katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Baik, kita akan mulai saja ibadah kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia yang layak disembah, Dialah yang layak dipuji, dan Dia satu-satunya yang bertahta di atas segala pujian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau katakan pujian ini bersama saudara. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Dia yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa bagi kami pagi hari ini. Kita mau katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan berkat yang luar biasa Tuhan sediakan buat kami di tengah-tengah keluarga lepas keluarga pagi hari ini. Kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari tengah-tengah keluarga sama-sama dengan semangat katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Saya percaya kita pagi hari ini siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi Dia. Saudara, mari keluarga lepas keluarga boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersorak buat Tuhan. Kita mau katakan sama-sama bersorak-sorai hai umat Tuhan, sebab Dia yang kudus, namanya mulia, dan bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya.
Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, kita akan menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita melalui firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi, saudara. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita mau pandang kemuliaan-Nya, sebab Dialah Imam besar agung kita, saudara, dan Dialah pemilik hidup kita. Dialah Yesus Kristus. Mari kita pujian ini bersama-sama. Ku pandang kemuliaan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat
Bapak Ibu sekalian, kembali kita berjumpa dalam ibadah online GBI ICC. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memang masih belum bisa ibadah secara tatap muka. Namun, saya berharap ini tidak mengurangi rasa sukacita kita, antusias kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Memang ada hal-hal yang hilang ketika kita tidak bertemu, tidak bertatap muka. Ada keakraban, ada hubungan yang terasa hilang, ya, yang tidak kita jumpai melalui ibadah online. Namun demikian, kita percaya ini akan segera berakhir. Kita akan kembali bisa beribadah bersama-sama, berjumpa, bertatap muka di gedung gereja. Nah, kali ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan hari ini saya akan membawakan tema pemeliharaan Tuhan. Saya menganggap ini penting. Kenapa? Karena Tuhan itu akan senantiasa memelihara hidup kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan itu peduli terhadap kehidupan umat-Nya. Nah, oleh karena itu, biarlah melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, kita semua boleh dikuatkan, dibangkitkan kembali harapan kita, bahwa sesungguhnya Allah itu akan memelihara hidup kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Nah, Bapak Ibu, mari kita membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 9. Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu itu, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita semua merasakan betapa sulitnya keadaan yang kita hadapi. Dan semua orang merasakan itu, baik besar, kecil, kaya, sederhana, semuanya merasakan dampaknya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terlebih lagi bagi orang-orang yang terjangkit penyakit yang sedang dirawat. Ya, karena sampai saat ini
vaksin itu belum ditemukan. Obat-obatan yang dipakai itu pun masih obat-obatan yang diuji coba. Namun puji Tuhan, kita mendengar semakin hari semakin banyak yang disembuhkan. Semakin banyak orang yang kembali sehat. Namun kita juga masih prihatin karena angka orang yang terinfeksi pun semakin hari semakin banyak. Nah, oleh karena itu saya tetap menghimbau sebagai gembala jemaat, mari kita patuhi PSBB ini ya, supaya apa? Kita juga membantu ikut memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan kita mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu akan mempercepat hilangnya atau putusnya penyebaran COVID-19. Nah, Bapak Ibu, di tengah kesulitan, di tengah masalah yang kita hadapi, tentunya kita butuh kekuatan dari firman Tuhan. Apakah Tuhan masih tetap peduli dengan kita? Apakah Tuhan tetap memelihara hidup kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang baru saja kita baca tentang kehidupan Nabi Elia di tengah-tengah Israel. Pada waktu itu Elia hadir ketika Israel secara moral sudah bobrok. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, kepada Yahweh, tapi Raja Ahab, karena dia menikah dengan Isabel, dia mulai terbawa, mulai masuk, mulai ikut terlibat di dalam penyembahan kepada Baal, kepada dewa-dewa orang-orang Sidon. Nah, oleh karena itu Tuhan datang. Tuhan memberikan bencana berupa kekeringan lewat Nabi Elia. Elia berkata bahwa tidak akan turun hujan di negeri ini kecuali aku katakan, kecuali Nabi Allah itu mengatakan. Akibatnya apa? Terjadi kekeringan, terjadi bencana kekeringan. Bahkan Elia yang hidup pada masa itu sebagai orang yang hidupnya mengabdi kepada Allah, melayani Allah, dia juga terkena imbas. Dia juga mengalami kekeringan itu. Tapi ada satu hal yang dapat kita pelajari bersama dari firman Tuhan itu, bahwa Allah tetap memperhatikan Elia sebagai hambanya, tetap memperhatikan Elia sebagai orang yang melayani dia. Tetap Allah merencanakan pemeliharaan atas hidupnya. Yang pertama kita perhatikan di sana bahwa Allah memerintahkan Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Ya, ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Allah merencanakan pemeliharaan hidup Elia di tengah-tengah bencana kekeringan. Yang pertama, Allah menyediakan tempat di mana dia akan bisa hidup bertahan di tengah-tengah kekeringan, yaitu di tepi sungai Kerit. Kenapa? Karena di tepi sungai ini pasti dia akan menemukan sumber air. Dia tidak akan kehausan, karena masa itu adalah masa tidak akan turun hujan. Yang kedua, Allah memerintahkan burung-burung gagak untuk mengantarkan makanannya, roti dan daging. Saudara, inilah cara pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh Elia.
Allah tidak pernah meninggalkan orang yang melayani Dia. Allah telah menyiapkan tempat dan cara yang ajaib, yang luar biasa untuk memelihara orang yang sungguh-sungguh melayani Dia. Saudara bayangkan, di tepi sungai Kerit, maka Elia bisa mendapatkan minum yang cukup. Karena sungai adalah sumber air, dan itu biasanya bagian terakhir yang mengalami kekeringan. Setelah daratan kekeringan, maka di sungai masih ada air. Jadi Allah telah mempersiapkan bahwa Elia akan bertahan lebih lama di sana ketika ia berdiam di tepi sungai Kerit. Yang kedua, Allah menyiapkan burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan baik pagi dan petang. Apa yang diantarkan? Burger, ya, roti dan daging. Saudara, yang disuruh mengantar itu adalah burung gagak. Burung gagak ini, saudara, beberapa catatan menginformasikan bahwa burung gagak itu adalah burung yang boros. Ya, boros yang rakus. Apa aja ya kalau dia dapat dia makan. Kemudian burung gagak itu adalah burung yang pemakan daging. Ya, burung ganas. Burung yang patuknya melengkung. Itu tandanya burung itu ganas, pemakan daging. Kemudian burung gagak itu adalah yang biasanya hidupnya menyendiri. Tapi luar biasa, burung yang boros, ya, burung yang pemakan daging itu, justru itulah dipakai Allah untuk mengantarkan makanan kepada Elia di tepi sungai Kerit. Burung yang pemakan daging justru disuruh mengantarkan roti dan daging kepada Elia. Saudara perhatikan di sini bahwa Allah menyediakan pemeliharaan terhadap Elia dengan cara yang luar biasa. Ya. Yang tidak terpikirkan oleh Elia. Elia hanya taat. Elia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh Allah untuk dia tinggal di tepi sungai Kerit. Tapi bagaimana dia akan dipelihara oleh Allah? Dia percaya penuh kepada cara Allah. Bahkan Allah memakai cara-cara yang melampaui akal. Melampaui kebiasaan-kebiasaan yang pernah ada. Bagaimana burung yang pemakan daging, yang rakus, yang boros itu, bisa dipakai Allah untuk membawa makanan yang berupa daging kepada Elia. Ini adalah cara Allah untuk memelihara hambanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita berpikir bagaimana Allah bisa memelihara kita dalam situasi ini. Bagaimana Allah bisa menolong saya dalam situasi yang sulit seperti ini. Saudara, ketika kita memikirkan bagaimana caranya Allah, maka kita sedang meragukan Allah itu sendiri. Allah itu adalah sang kreator. Allah itu adalah pencipta. Dia tidak bergantung kepada apa-apa di dalam menciptakan cara untuk memelihara hambanya. Nah, seringkali kita bingung. Dan kita berusaha untuk mengerti bagaimana cara Allah memelihara kita. Bahwa Allah itu sesungguhnya sanggup membuat cara apapun. Bahkan cara-cara yang tidak masuk akal. Hanya untuk memelihara hambanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini,
Mari, yang kita butuhkan adalah percaya sepenuhnya kepada Allah bahwa Dia akan memelihara kita. Jangan kita sibuk memikirkan bagaimana caranya Allah akan memelihara kita. Pikiran kita tidak sanggup untuk memahami itu. Pikiran kita tidak sanggup untuk mengerti cara-cara atau jalan-jalan yang ditetapkan Allah untuk menolong kita. Dialah pencipta dari jalan-jalan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika Allah memelihara Elia, dia dipelihara soal makan dan minum. Di tengah-tengah kekeringan, dia tidak kekurangan makan dan minum. Bahkan makan dan minumnya cukup bergizi. Ada cukup protein, ada cukup karbohidrat. Dan mungkin kalau dia perlu sayur-sayuran, dia bisa mengambil di tepi sungai Kerit itu. Tapi ini menunjukkan bagaimana Allah bisa memelihara hambanya dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara yang tidak terpikirkan oleh manusia sama sekali. Kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan dan minumnya dipelihara oleh Allah dengan sempurna. Yang kedua, pemeliharaan Allah juga mencakup bagaimana Elia itu dijauhkan dari mara bahaya, dari malapetaka, dari ancaman. Ancaman siapa? Ancaman Ahab. Dan juga tentu dengan nabi-nabi palsunya. Karena apa? Karena oleh Elia lah bencana kelaparan ini timbul atas Israel, atas Samaria. Oleh karena itu mereka pasti akan marah. Mereka pasti akan mencari Elia di mana dia bersembunyi. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memerintahkan Elia pergi ke tepi sungai Kerit, itu adalah di samping tempat dia akan dipelihara soal makan dan minum, tetapi itu adalah tempat persembunyian Elia. Tempat yang aman bagi Elia dari kejaran Ahab dan nabi-nabi palsunya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah. Jadi di tepi sungai Kerit, Allah bukan saja merencanakan memelihara makan dan minum, tetapi juga di situ adalah tempat perlindungan yang aman. Tempat bersembunyi dari musuh-musuhnya. Dari orang yang ingin menghabisinya. Dari orang yang ingin membunuhnya. Saudara, di tengah-tengah bencana kekeringan ini, Allah itu menyiapkan dua perlindungan. Perlindungan akan makan minum, juga perlindungan akan keselamatan dari musuh-musuh kita. Allah menyiapkan kedua-duanya bagi hambanya. Nah, pertanyaan, kenapa Allah begitu memperhatikan hidup Elia? Kenapa Allah begitu mempersiapkan pemeliharaan yang luar biasa atas Elia? Apa yang menjadi kekuatan Elia sehingga Elia dipandang oleh Allah sebagai seorang yang harus dilindungi, dipelihara, diselamatkan untuk mengerjakan rencananya di kemudian hari. Saudara, ayat yang pertama dikatakan, pasal 17 ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Saudara, Elia menyatakan dirinya di depan Ahab
bahwa dia adalah seorang pelayan Allah yang hidup. Dia melayani Allah Israel. Bahkan dia berani menentang Baal. Saudara, inilah yang membuat mengapa Allah memelihara Elia sedemikian rupa. Karena dia melayani Allah di dalam hidupnya, melayani Allah yang hidup. Saudara, kata melayani Allah itu berarti dia hidup, dia berdiri di depan Allah yang dia layani. Dia hanya berdiri memandang kepada Allah yang dia layani. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah yang dia layani. Itulah yang melayani Allah. Jadi Elia, dia melakukan apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, dia tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu kita melihat di sini bahwa dikatakan ayat yang pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Inilah orang yang melayani Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan persis seperti yang dimaui oleh Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Inilah yang membuat Allah berkenan memelihara hidup hambanya. Baik kebutuhan makan minumnya, baik kebutuhan keselamatan jiwanya, dari mara bahaya, dari malapetaka, dari siasat busuk. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Elia berkata, Allah Israel yang hidup yang kulayani, ini menunjukkan sikap Elia bahwa dia hidup semata-mata hanya untuk melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, dalam keadaan yang sulit saat ini, mari kita kembali, kita periksa hidup kita. Apakah kita benar-benar sudah menjadi pelayan-pelayan Allah, melayani Allah di dalam hidup kita? Melayani Allah atau melayani Tuhan bukan hanya berbicara, berkhotbah, bermusik, bernyanyi, tidak. Tapi soal sikap hidup, bagaimana kita berdiri di hadapan Allah dan hanya memandang kepada Allah untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi setiap orang percaya, setiap orang Kristen adalah pelayan-pelayan Allah. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi pelayan-pelayan Allah, maka Allah akan menjamin, akan memelihara baik kebutuhan makan minum kita maupun keamanan kita, seperti apa yang dilakukannya kepada hambanya Elia. Saudara, memang sering kita dengan mudah mengatakan, iya, saya melayani Allah, saya melayani Tuhan.
Tapi sering justru sebaliknya, Tuhanlah yang kita jadikan pelayan kita. Ketika kita punya rencana, ketika kita punya keinginan, kita tidak pernah menanyakan itu lebih dulu kepada Tuhan. Ketika kita punya rencana, ketika kita punya keinginan, sering kita melakukannya lebih dahulu. Setelah itu boleh berjalan, baru kita suruh Tuhan untuk memberkati. Kita jadikan Tuhan itu pesuruh kita. Kita tidak pernah tanya itu lebih dulu. Apakah Tuhan setuju dengan rencana ini? Apakah ini perintah Tuhan? Atau ini keinginan atau ambisi pribadi saya sendiri? Tapi Elia tidak. Dia berdiri di hadapan Allah. Dia hanya memandang kepada Allah. Dan dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dengan demikian, maka Allah bertanggung jawab akan hidupnya. Walaupun di tengah-tengah kekeringan sekalipun, Elia terpelihara makan dan minumnya. Elia terpelihara, terlindungi dari musuh-musuhnya. Bahkan ketika kekeringan itu sudah sampai kepada sungai Kerit di mana dia tinggal, maka Allah sudah menyiapkan pemeliharaan yang berikutnya. Yaitu Allah memerintahkan dia untuk pergi ke Sarfat untuk berjumpa dengan seorang janda yang akan memeliharanya. Jadi Allah tidak membiarkan dia mati di tepi sungai Kerit, tidak. Tapi Allah sudah menyiapkan rencana berikutnya. Dia akan dipelihara oleh seorang janda. Janda di Sarfat. Bukan janda kaya raya, bukan. Janda yang miskin. Yang cuma punya segenggam tepung di tempayan dan minyak dalam buli-bulinya. Tapi inilah sekali lagi cara Allah memelihara hidup kita. Dia bisa menggunakan cara apapun untuk memelihara hidup saudara dan saya. Dia tidak kehilangan cara. Dia bisa menciptakan cara-cara yang baru untuk memelihara hidup saudara dan saya. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah kita sungguh-sungguh melayani Dia? Apakah kita sungguh-sungguh sedang berdiri di hadapan Allah setiap hari bertanya, apa yang harus kukerjakan Tuhan hari ini yang berhubungan dengan kepentingan-Mu? Apa yang harus kuperbuat Tuhan untuk hari ini supaya aku melakukan kehendak-Mu? Inilah orang yang melayani Tuhan. Ketika ini kita lakukan, maka saya sangat percaya Tuhan akan memelihara hidup kita, baik soal makan, minum, pakai, maupun juga soal perlindungan dari musuh-musuh kita. Ada banyak musuh-musuh kita di luar saat ini. Virus COVID itu ada di mana-mana. Kalau saudara dan saya boleh sehat sampai saat itu, semua karena perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, makan dan minum kita juga akan terpelihara selama kita melayani Tuhan. Sungguh-sungguh kita menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sebagai satu-satunya Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah yang menjadi alasan Allah kenapa Tuhan memelihara hambanya ini.
Jadi, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi sulit saat ini, percayalah, mari kita sama-sama jadikan Tuhan itu Tuhan kita yang kita layani. Setiap hari kita datang, kita mohon arahannya, pimpinannya, apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ini. Supaya seluruh hidup kita, hidup keluarga kita, rumah tangga kita, boleh terpelihara, tercukupi makan minum kita, terpelihara kita, terlindungi dari musuh-musuh kita. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap bersemangat. Kita tetap menjadikan Tuhan Yesus Tuhan yang kita layani. Kita harus tetap punya waktu bersekutu dengan Dia setiap hari. Menanyakan apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Supaya apa? Pemeliharaan Tuhan itu tersedia bagi kita, hamba-hambanya. Kiranya renungan Tuhan ini memberkati kita. Tetap semangat, tetap mencari Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati lewat ibadah hari ini. Jangan lupa hari Jumat besok kita tetap ada MPP jam 8 malam, dan di hari Minggu kita akan ada ibadah online di jam 9 pagi. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Bagi